Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati anggota Komisi 3 DPR, Pak Kakor Lantas, rekan-rekan anggota kepolisian dari Korlantas yang berbahagia. Udah kenal ya? Pak Slamet pernah sekolah bareng ini. Ya, beberapa pernah tugas bareng juga. Ya, Pak Aris, Pak Diri ya? Iya, beberapa lah. Pak Latif, sudah doktor ya? Alhamdulillah. Ya. Latif Jakarta. Bareng-bareng itu. Di Undip. Yang lain juga, enggak saya sapa satu-satu ya. Pak Ari ya? Abri, Maluku. Terima kasih paparannya Pak Kakor Lantas. Ini tebal ya, kalau dipaparkan 2 jam nggak habis itu. Habis waktu kita nggak sempat tanya jawab. Mungkin saran untuk besok-besok, ini tetap dibuat di bawah ya. Namun dalam penjelasannya dipilih-pilih saja. Karena di sini itu mekanismenya singkat, padat, cepat, tuntas, lancar, apalagi? Lugas. Jelas lagi, jelas. Ini Pak Abu senior kita, harus kita patuhi Pak Abu. Maksudnya begini, ini untuk pendalaman yang disampaikan menurut saya ini seharusnya itu bagaimana sih tahun lalu itu pengamanan Natarunya, yang terjadi apa, yang jadi masalah apa, poinnya apa saja, yang krusial, tingkat tingginya, tingkat sedang, tingkat bawah, yang perlu diatensi. Nah itu kemudian yang paparan hari ini itu yang dibahas, sehingga tepat sasaran. Ya, seperti bottleneck di mana kalau keluar tol, ada tol baru yang difungsikan, ada kejadian di rest area, ya, ada sumbatan di mana gitu ya. Ada kecelakaan karena apa? Nah, peristiwa-peristiwa yang tahun lalu itu yang diangkat, kemudian sekarang ini dibuatkan strategi solusinya, strategi pemecahan masalahnya. Itu mungkin lebih ringkas, lebih tepat. Baik tingkat nasional maupun tingkat provinsi daerah masing-masing. Ya, agar supaya tidak terulang lagi kejadian seperti itu. Tidak muncul lagi, karena masyarakat itu punya niatan tajam. Dia akan mudik lagi, begitu mudik lagi, ini lagi, ketemu lagi, masalah lagi. Ini Pak polisinya kemana ini? Kok nggak dipecahkan masalah ini? Walaupun pemecahannya kadangkala bukan hanya milik polisi sendiri, bisa juga kerjasama dengan pemerintah daerah setempat atau instansi terkait. Tapi itu objek yang harus dipecahkan. Nah, strategi-strategi solusi itulah yang kita harapkan disampaikan pada hari ini, mengacu kepada temuan-temuan yang lalu. Seperti contoh 2 atau 3 tahun lalu, waktu arus balik Nataru itu ada konsep menutupnya di Halim supaya lancar. Akibatnya apa? Porak-poranda itu, Bekasi dan sekitarnya, ya, ke arah Pondok Indah dan sekitarnya. Hancur lebur itu lalu lintasnya. Akhirnya tahun berikutnya dirubah, tutupnya di daerah KM 50 gitu ya. Nah itu yang perlu dievaluasi maksudnya. Kita tadi tidak melihat sih dalam paparan kemarin itu apa yang terjadi. Yang dibuat ini bagus, cuma harus menimpali kemarin itu kenapa dan ada apa. Ya, sehingga kita bisa melihat, bisa juga cerita ke masyarakat, nanti yang masalah di sana itu sudah terpecahkan, kita akan lakukan begini, yang di sana itu akan kita lakukan begini. Ditambah strategi tambahan untuk membuat masyarakat itu aman, nyaman, lancar, selamat pulang dan pergi dalam melakukan Nataru itu. Jadi objek kita adalah keselamatan, keamanan, kelancaran masyarakat yang pulang pergi dalam rangka Nataru. Intinya seperti itu. Nah tugas kita lah untuk membuat itu terwujud.
Dan kita juga harus melihat dari Korlantas ini pembagian tugas ya. Kalau Mabes Polri itu apa cuma jalan tol saja, arteri saja. Nutella. Mulailah hari bersama dengan kebahagiaan dan kreativitas. Kalau lepas daripada arteri jalan tol itu, diserahkan kemana? Kadang-kala masyarakat lagi asik di jalan tol, dibuang ke arteri. Atau lagi asik di arteri, dibuang ke jalan provinsi atau jalan kabupaten. Nah di situ udah gelap gulita udah. Petugasnya nggak ada, rambunya nggak ada. Akhirnya, wah kemana-mana banyak yang buntu, balik lagi, buntu balik lagi. Ya, yang kasihan kalau hamil atau bawa bayi atau lapar. Ya, itu akhirnya di mana saja terjadi pemberhentian mendadak gitu ya. Nah ini tolong garis besar pengamanan arus baliknya, arus pergi dan arus baliknya sudah tercover mungkin ya, untuk jalan arteri dan seterusnya itu yang mungkin perlu dibenahi lagi. Ini tanggung jawab siapa? Tanggung jawab provinsi, polres-polres atau polsek-polsek. Jadi bersatu padu, jangan sampai dibuang dari satu jalan kemudian gelap gulita di sana. Yang nggak jelas, nggak ada panduan, rambu nggak ada, petugas nggak ada. Ditanya, saya juga nggak tahu pak katanya. Saya orang baru pak katanya. Waduh, kacau juga ini. Atau saya bukan orang lantas, ya, saya cuma diperbantukan di sini. Kemudian masalah-masalah hal-hal yang berkaitan dengan kontraflow terutama ya. Udah kejadian itu ada kecelakaan karena ngantuk ya. Coba kontraflow ini walaupun dipasang tetap dikawal. Ada petunjuk, ada command centernya lah. Ya, halo-halonya itu supaya yang masuk ke kontraflow itu jangan ngantuk, kecepatannya diatur. Dan ada safety yang dibentuk oleh Korlantas, apa bentuknya itu saya nggak tahu itu ya. Tapi biar yang masuk kontraflow itu nggak tiba-tiba melenceng ke arus yang sebelah sana sehingga terjadi kecelakaan. Terakhir, saya ucapkan selamat bertugas kepada rekan-rekan. Ya, laksanakan pengabdian dengan baik kepada masyarakat. Harapan mereka adalah pergi selamat, pulang selamat dan happy. Terima kasih Pak Ketua. Terima kasih Pak Rifanto. Mantan Kapolda yang bijaknya luar biasa beliau. PDIP, silakan Pak Dedi.